Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini umumnya ya Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila seseorang yang melihat musuhnya atau orang yang berseteru bersengketa dengannya mengalami hal yang tidak baik, ini umumnya ya, orang ini akan merasa senang gitu ya. Umumnya akan timbul rasa seperti ini. Rasain lo, syukurin lo. Jadi orang jahat sih, jadi orang begini sih, jadi orang begitu sih, rasain lo. Umumnya akan mengatakan hal seperti itu. Akan ada keluar pola pikir, senang melihat musuhnya jatuh. Akan tetapi firman Tuhan hari ini berkata dalam Amsal 24 ayat 17 sampai 18, saya bacakan. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Kita perhatikan bagian jangan beria-ria supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang umum itu rupa-rupanya di mata Tuhan itu dianggap jahat. Dan kalau dianggap jahat, Matius 7 ayat 21 sampai 23 di situ berkata bahwa enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang merasa dia anak Tuhan tapi ngelihat musuhnya terperosok lalu jatuh lalu dia senang gitu ya, itu Tuhan anggap kejahatan dan Tuhan bilang enyahlah engkau. Tuhan tidak suka perbuatan itu. Itu adalah sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Raja Daud di dalam Mazmur 35 ayat 11 sampai 14 saya bacakan. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Daud melihat bahwa orang-orang yang membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, ketika mereka mengalami hal yang tidak baik, ketika mereka sakit, ya ayat yang ke-13 Mazmur 35, Daud berkata bahwa aku memakai pakaian kabung, seolah-olah saudaraku yang sakit, seolah-olah ibuku yang sakit. Itu adalah sikap yang tepat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak merasa senang ketika musuhnya jatuh atau merasa senang ketika musuhnya terperosok. Contoh apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 35 ini ialah ketika Saul mati. Waktu Raja Saul mati, dalam 2 Samuel 1, di situ cerita Saul mati. Daud berkata bahwa dia sangat marah kepada orang yang membawa kabar itu yang seolah-olah dia pahlawan yang membunuh Saul. Daud sangat marah dan ayat yang ke-17, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ketika Saul dan Yonatan mati. Jadi dia benar-benar memiliki empati. Dia tidak menganggap musuhnya itu musuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dalam hidup kita ada orang yang tidak kita sukai, terperosok atau mengalami hal yang tidak baik, belajar dari Daud. Jangan beria-ria karena mereka terperosok, melainkan miliki hati yang penuh belas kasihan. Karena apa? Kalau kita beria-ria, mungkin akan dianggap jahat oleh Allah, oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak senang akan hal itu. Jadi mari kita miliki sikap hati yang benar. Mari kita mulai miliki belas kasihan, rasa empati. Dia terperosok, kita ikut berempati, ikut bersedih karena mereka itu. Tuhan tolong kita semua. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mau menjaga kami supaya kami jangan melakukan kejahatan dan itu berdosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong supaya kami dapat berproses dan berprogres. Supaya kami dapat belajar dan bertumbuh untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam hal ini untuk memberi empati kepada orang-orang yang tidak kami sukai ketika mereka jatuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan hamba berdoa hari ini Tuhan,
umat-umatmu, jemaat-jemaatmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Yang bekerja profesional, yang berwirausaha, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang sekolah, kuliah, Tuhan berkati mereka semua. Yang bekerja dan berwirausaha, mengerjakan rumah tangga, ketika mereka mengerjakannya Tuhan beri kemampuan sehingga apapun yang mereka kerjakan menghasilkan kualitas yang baik, baik barang maupun jasa, semuanya memuliakan nama Tuhan yang di sorga. Dan bagi yang belajar, yang kuliah Tuhan beri pengertian, mereka dapat mengerti dan bermanfaat bagi masa depan mereka. Tuhan dalam melaksanakan semuanya itu, Tuhan juga jaga lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya virus bakteri, jauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan berkati mereka, mereka menjalani hidup mereka dengan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.